Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau sampean semua itu benar-benar jadi hambanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampean semua itu akan dipilih, jelas sampean semua itu akan diistimewakan dan dikehendaki oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk disingkapkan makna rahasia dari satu huruf, dari dua huruf atau lebih. Itu sesuai nantinya itu dengan pembagian yang telah Gusti Allah Subhanahu wa taala tetapkan sendiri sejak zaman azali. Kalau itu sampean adalah hamba Gusti Allah. Hamba-hamba yang benar, bukan hamba-hambaan. Iya kan? Iya, itu akan dipilih sendiri oleh Gusti Allah. Akan diajarkan karena pengajaran yang istimewa oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala disingkapkan berbagai makna rahasia dari berbagai huruf. Dari situ sampean semua yang seorang hamba itu akan bertindak dalam segala hal yang sampean semua inginkan. Itu selalu dalam urusan agama dan maupun urusan dunia. Itu mesti jadi baiknya. Segala sesuatu itu sampean mesti nantinya hanya berbuat untuk Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mesti sesuai dengan potensi, mesti sesuai dengan jangkauan ilmu, juga mesti sesuai dengan keluasan makrifat sampean. Itu sudah kekhususan bagi diri sampean. Yang membuat sampean jadi istimewa itu dari situ. Hal seperti itu terdapat kemuliaan Gusti Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada sampean. Pada setiap huruf itu terdapat rahasia yang menakjubkan. Nanti sampean akan tahu rahasianya, itulah istimewanya. Serta nanti sampean dapat pengetahuan-pengetahuan yang berlimpah dan pun bermanfaat. Nah, dengan itu semua, seluruh pembicaraan yang terkunci akan menjadi terbuka. Sekaligus sampai kepada maksud dan tujuannya. Bakat yang mengagumkan sampean akan menjadi terlihat. Serta seluruh persoalan mulia sudah sampean ketahui. Iya, karena sampean jadi hamba yang baik. Karena sampean sudah jadi orang yang ahli hikmah. Sampean sudah jadi ulama yang cemerlang. Itulah keistimewaan sampean yang diberikan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari segi angka, ya kan dari lafal Allah itu yang sering sampai dikir, sampai sebut, alif pertama dari lafal Allah. Alifnya itu adalah satu, kalau segi angka. Alif itu kan pertama, pembuka daripada huruf-huruf yang setelahnya sampai huruf iya. Huruf hijaiyah kan ada 28. Dimulai dengan alif sebagai huruf pembuka. Seyogyanya begitu, kalau dari segi angka, alif itu satu, permulaan. Nah, angka itu menjadi awal dan pembuka bagi seluruh bilangan. Nah, kalau tidak ada satu, tidak ada angka 2, 3, sampai 10, 1000, 1 juta. Itu tidak ada kalau tidak ada angka satu. Itu permulaan angka adalah satu. Dimulai dari situ. Seperti halnya alif, maka terbuka nanti huruf-huruf yang lain mengikutinya. Sampai huruf iya. Nah, angka demikian. Itu menjadi awal pembuka bagi seluruh bilangan. Nah, alif itu sendiri. Ya, kalau dari segi angka, ya, itu kan satu. Berisi petunjuk tentang pilar tauhid yang menjadi landasan utama sampean sebagai tegaknya seluruh alam. Itu sampean ketahui dari alif, dari permulaan, dari angka satu. Sebagaimana kan Gusti Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang wajib ada. Lah adanya Gusti Allah sebagai permulaan, maka adanya lah makhluk. Lah seperti itu. Kalau tidak ada Gusti Allah wujud, Gusti Allah tidak ada, tidak wujud, tentu makhluk tidak ada juga tidak wujud. Dimulailah kewujudan semuanya. Semuanya itu dari wujudnya Gusti Allah. Maka Gusti Allah zat yang wajib ada. Itu Gusti Allah adalah zat maha pertama. Tanpa sesuatu pun sebelum Gusti Allah. Tidak ada sebelum Gusti Allah itu. Gusti Allah lah yang pertama kali ada. Dan keesaan Gusti Allah itu sudah mendahului segala sesuatu selain Gusti Allah. Demikian pula kalau sampai mengerti, halnya dengan alif. Alif itu kan ia mendahului segala angka-angka sesudahnya. Iya kan? Seluruh angka sesudahnya. Termasuk kalau dikatakan itu huruf. Kalau alif itu dilihat dari segi angka adalah angka yang pertama. Itu seluruh angka itu dimulai dari alif dulu, dimulai dengan angka satu dulu. Nah, sesudahnya mengikuti. Jadi, alif atau satu itu sesudahnya tidak ada satupun angka sebelumnya. Nah, ada nggak angka sebelum satu? Sampai bilang kok ada. Apa? Angka 0. Lah, 0 itu bukan angka, saudara-saudara, saudari-saudari. Karena 0 itu kosong, belum dimulai. Jadi 0 itu belum angka. Ya, angka itu diawali dengan angka satu. Kalau sebagai huruf, itu dimulai dengan huruf alif. Itulah pembuka huruf alif. Kalau pembuka angka, ya angka satu. Itu. Jadi seluruh angka yang sesudahnya dan tidak ada satupun angka sebelumnya. Ya, ada angka satu. Nanti angka selanjutnya itu ada. Tapi angka satu itu tidak ada yang mendahului. Sebelum satu, itu tidak ada. Hanya satulah yang pertama kali ada.
Nah, alif itu sendiri dimulai dari satu titik yang tunggal. Alif itu menggambarkan sebagai pusat lingkaran alam huruf. Jadi huruf itu belum ada. Kalau belum ada pusatnya, belum terlingkar, belum terbentuk, maka itu gambaran. Alif itu permulaannya sebagai titik-titik tunggal. Maka kalau ada titik tunggal itu, maka tergambarlah lingkaran alam huruf, ba, ta, sa, sampai iya terakhirnya. Jadilah huruf-huruf itu wujud. Demikian pula titik wujud keesaan Gusti Allah yang menjadi sumber keberadaan seluruhnya alam. Nah, dengannya itu, ya, lingkaran keadilan itu mesti berdiri tegak lurus. Di samping begitu, juga tergambarkan keberadaan adanya sebagai lawan dari ketiadaan. Itu begitu. Dengan substansi yang tunggal, tidak terbagi, dan tidak terbatasi. Seperti tak ubahnya materi bagi seluruh huruf bentuk yang terindra itu loh. Iya, kalau sampai lihat huruf, itu kan dari angka-angka itu terlihat. Itu belum ada kalau huruf yang pertama belum dimulai. Nah, kalau angka juga begitu. Kalau angka 1 belum ada. Seterusnya angka yang lain belum terbentuk. Belum sampai lihat. Makanya di situ ada permulaannya. Barulah semuanya mengikuti ada atau wujud. Nah, merupakan petunjuk itu. Kalau 1 atau huruf alif, itu nama kesatuan tauhid yang tidak boleh sampean semua persekutukan. Karena itu, sampean kan tegak. Sampean kan lurus. Seperti halnya alif. Iya kan? Sampean itu loh tegak, berdiri. Sampean itu loh lurus, berdiri. Tegak, lurus, berdirinya seperti alif. Kehidupan sampean, yaitu lurus tegak itu. Nah, postur sampean juga lurus tegak itu. Itu postur yang bagus. Itu kemuliaan. Itu kemuliaan juga penghormatan. Nah, serta-merta di situ merupakan pujian. Kalau tegak juga lurus itu. Nah, sampean kok nggak tegak, ya kurang bagus lah. Sampean nggak lurus posturnya, ya kurang baik lah. Lah begitu. Nah, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala telah mengetahui sampean dengan hal demikian. Karena sampean itu makhluk terhormat. Maujud adanya sampean itu sebagai maujud adanya terbaik dari ciptaan Gusti Allah, dari ciptaan yang lain. Sampean semua itu termulia dari ciptaan-ciptaannya. Di antara penghormatan, di antara pemuliaan, dan di antara pengagungan Gusti Allah terhadap sampean adalah kalau Gusti Allah itu menjadikan sampean tempat berhimpunnya 2 lautan. Sampean sudah dijadikan berhimpunnya 2 lautan oleh Gusti Allah. Lautan apa yang dihimpun ke sampean itu? Ada lautan bawah dan ada lautan atas. Apa lautan bawah itu? Lautan bawah yang terhimpun ke sampean itu berupa gelapnya syahwat hewani sampean. Itu lautan bawah yang dihimpun oleh Allah kepada sampean. Kalau lautan atas itu apa? Lautan atas itu berupa cahaya akal nurani sampean. Itu dihimpun oleh Gusti Allah kepada sampean begitu. Lautan ada yang atas dan lautan ada yang bawah. Nah, itu alam perintah kalau Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu telah menyusun 2 alam itu. Perintah apa? Perintah rohani dan juga itu alam makhluk jasmani. Keduanya begitu arti dan maknanya. Gusti Allah Subhanahu Wa Taala juga sudah berikan kepada sampean itu dalam 1 rakaat loh. Apa? 7 macam ibadah seluruh malaikat yang menempati 7 langit. Itu ibadah pahalanya, ganjarannya dilimpahkan ke sampean semua itu. Seperti ibadahnya para malaikat. Dalam ibadah 1 rakaat. Sampean contoh sholat. Kan berdiri awalnya. Sampai sampean sujud, kemudian duduk. Lah itu kan kecatat 1 rakaat. Diawali dari takbir, kemudian ada sampai rukuk, ada sujud, ada sampai terakhir itu duduk, ya kan? Itu kan hitungan 1 rakaat. Seperti halnya malaikat demikian, ibadah 1 rakaat, pahalanya untuk sampean semua. Padahal malaikat tidak 1, banyak sekali. Ini keistimewaan sampean itu. Ganjarannya malaikat yang ibadah 1 rakaat itu. Malaikat Gusti Allah Subhanahu Wa Taala banyak sekali. Ibadah semua itu. Yang menempati 7 langit itu ibadah semua. Nah, pahala ibadah tersebut diperuntukkan untuk sampean. Ya alhamdulillah kan, iya. Pahalanya untuk sampean semua, ibadahnya para malaikat yang banyak di langit itu. Bahkan ya, disertai pelipat gandaan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah banyak, dikali-kalikan banyaknya lagi. Tak terhingga sampai begitu. Ganjaran itu untuk sampean nantinya. Di antara para malaikat kan ada yang terus berdiri. Dikala sholat itu loh kan 1 rakaat ada yang berdiri. Ada yang terus rukuk. Ada yang terus sujud. Nah, itu malaikat. Ada yang terus duduk. Ada yang terus bertahlil. Ada yang terus bertasbih. Dan ada yang terus bertahmid. Itu malaikat. Dalam 1 rakaat itu ibadahnya. Mereka semua itu beribadah kepada Gusti Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti, tanpa kenal lelah. Karena mereka tercipta suci, tercipta bersih, dan juga tercipta sebagai makhluk yang tinggi di alam rohani. Dengan cahaya tanpa kegelapan, dengan akal tanpa syahwat, dengan kehalusan tanpa kepekatan. Selalu malaikat semua itu istiqomah kalau ibadah itu. Tanpa pernah melemah. Semangatnya tanpa ada rasa bosan. Selalu mereka itu taat tanpa pernah bermaksiat. Beribadah terus tanpa meminta pahala. Juga ikhlas malaikat. Selalu ikhlas ibadahnya tanpa menginginkan apapun imbalan dari Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka juga mengabdinya itu tanpa pamrih apapun, tanpa permintaan. Dan selalu mereka itu menyatu tanpa bercerai-berai. Nah, Gusti Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sampeyan sebagai manusia itu sebagai barzah.
atau sebagai perantara yang tegak. Perantara apa? Perantaranya di antara alam cahaya dan alam kegelapan. Jadi di situ sampean hidupnya di tengah-tengah, dijadikan sebagai barzakh antara cahaya alam dan alam kegelapan. Mana nantinya yang lebih dominan untuk sampean? Sampean itu ke arah alam cahaya atau lebih dominan ke alam kegelapan? Disitulah sampean dinisbatkan sebagai manusia. Lah di situ kalau sampean arahnya kok ya selalu pendosa, ya kan kehidupannya, ya mesti itu sampean didominasi dengan alam kegelapan. Kalau sampean kok ahli ibadah dalam kehidupannya, itu sampean dominasinya masuk ke alam cahaya. Itu nisbat sampean yang sebagai manusia. Itu sampai dijadikan di situ sebagai perantara yang tegak di kedua alam itu. Ada di tengah sampean itu. Miring ke kanan atau miring ke kiri. Ya, itulah nisbat sampean sebagai manusia. Maka Gusti Allah Subhanahu wa taala itu Maha Suci, telah menyatukan sampean dua hal yang berlawanan itu terus digabungkan dengan sifat-sifat kedua alam pada diri sampean yang jadi manusia mulia itu. Begitu ceritanya. Terus sampean semua itu menjadikan hati yang suci sampean itu sebagai tempatnya akal nantinya, sebagai tempat makrifat sampean nantinya, sebagai tempat tauhid sampean, juga sebagai cinta tempatnya, sebagai rahasia tempatnya bagi sampean. Hingga hati sampean itu menjadi jalan yang lurus alias as-siratal mustaqim. Nah, dan hingga hati sampean jadi barzakh yang tegak, tegaknya dengan alif. Nah, di situ Gusti Allah Subhanahu wa taala menyatukan, menyambungkan, juga memisah dan memutusnya. Nah, di situ Gusti Allah juga menulis kitab sucinya dengan sebuah titik, itu mulainya. Menciptakan makhluk-makhluknya, ya berupa sampean semua itu, ya dari sebuah titik. Kemudian sampean dimatikan oleh Gusti Allah dengan sebuah cabutan. Dan dihidupkan oleh Gusti Allah dengan sebuah tiupan. Nah, itu sampean harus sampean pahami. Maka sampean harus tetap bersyukur adanya sekarang. Maka dengan syukur sampean itu, teruslah mengabdi dengan baik kepada Allah. Nanti kalau mengabdi yang baik dengan Gusti Allah, jadilah sampean dimuliakan oleh Gusti Allah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.